Pemerintah menargetkan lifting minyak pada 2027 dapat mencapai 610.000 barel per hari. Angka proyeksi tersebut relatif stabil jika dibanding target lifting minyak pada tahun ini. Ya, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 954.000 barel setara minyak per hari. Dan dari target tersebut, realisasi investasi di sektor hulu migas diproyeksikan mencapai 20,5 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah menargetkan lifting minyak pada 2027 dapat mencapai 610.000 barel per hari. Angka proyeksi tersebut relatif stabil jika dibanding target lifting minyak pada tahun ini. Sementara itu lifting gas dipatok sebesar 954.000 barel setara minyak per hari. Namun, angka tersebut lebih rendah dari target lifting gas di tahun 2026 yang sebesar 984.000 barel setara minyak per hari. Proyeksi tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027 dan Nota Keuangan pada Jumat pekan lalu. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Mengutip buku Nota Keuangan RAPBN 2027, target lifting migas di tahun depan berpotensi mendukung penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga sebesar 120,99 triliun rupiah. Target lifting tersebut juga akan mendorong realisasi investasi di sektor hulu migas sebesar 20,5 miliar pada tahun 2027. Dan untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai strategi kebijakan pada tahun 2027 mendatang. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi yang meliputi insentif perpajakan terkait ketahanan energi, pembangunan infrastruktur energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penyediaan subsidi energi dan kompensasi. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, target tinggi lifting migas 2027 di tengah tantangan ekspansi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Widayuda, anggota Dewan Energi Nasional, kemudian ada Mas Mose Rizal, praktisi industri hulu migas. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Satya, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Satya. Dan Mas Mose, apa kabar Mas? Baik Mas Pras, terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita ke Pak Satya terlebih dahulu. Ini tadi sudah disampaikan, pemerintah menargetkan mempertahankan lifting minyak bumi 610.000 barel per hari tadi sudah disampaikan. Dan ini stabil kalau kita bandingkan dengan target di tahun 2026. Tapi kalau dari sisi Anda melihat begitu ada tren natural decline begitu di lapangan tua yang masih berlanjut, lantas cukup realistis tidak Pak target untuk target lifting minyak kita begitu dari Presiden? Kalau saya lihat si target 610.000 barel itu masih realistis, tetapi bukan target yang ringan, ya makanya harus dipandang sebagai target yang membutuhkan upaya ekstra, ya untuk menahan natural decline. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu punya modal yang cukup, ya kalau kita lihat pada tahun 2025 lifting minyak kita berada di 605,3 ribu barel atau sekitar 100,5% kalau kita lihat daripada target APBN 2025. Artinya secara historis level itu 600.000 barel masih bisa dicapai lah ya. Cuman tantangannya memang kalau kita lihat sampai dengan bulan Mei 2026 ini realisasi lifting kita memang sekitar 570.000 barel per day. Sementara kalau kita lihat SKK Migas memproyeksikan produksi minyak kondensat NGL sepanjang 2026 itu di kisaran 600 sampai 610. Itu artinya bahwa mencapai 610 pada 2027, saya rasa ya kita tidak lagi bisa mengandalkan dari lapangan existing, tetapi juga harus ada beberapa strategi untuk mengatasi natural decline. Paling tidak yang saya ingin sampaikan di acara sekarang ini adalah ada 3 hal. Jadi satu, kita mengoptimalisasi lapangan existing, ya kita coba optimize, terus percepatan proyek-proyek pengembangan yang sekarang masih belum on stream, tetapi masih di dalam proyek pengembangan, dan yang ketiga yang tidak kalah penting karena itu apapun juga meningkatkan reserve replacement ratio dengan adanya eksplorasi-eksplorasi yang agresif ya.
ini secara menurut saya sejalan dengan tantangan struktural kita lah. Karena dalam satu dekade ini lifting minyak memang menunjukkan tren penurunan. Kita lihat dari 794.000 barel di 2014 jadi 606.000 barel 2023, ya penurunannya sekitar 2,9% per tahun. Paling tidak kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir 2014 sampai 2023. Jadi menurut saya Ya. target 610 kita kembali lagi bukan target yang mustahil, tapi perlu tidak melakukan business as usual kira-kira begitu. Baik, itu dia. Dari sisi Dewan Energi Nasional, begitu target masih realistis dengan beberapa tantangan yang tadi mesti dioptimalisasikan terkait dengan lapangan existing, kemudian percepatan proyek pengembangan, dan target reverse ratio dengan eksplorasi yang juga lebih agresif. Nah, dari sisi praktisi hulu migas sendiri bagaimana begitu? Anda melihat ada tantangan yang mungkin harus segera kita benahi begitu untuk bisa mengejar target-target di tahun 2027, kemudian juga mungkin target tahun ini juga begitu, Mas Mose. Ya, jadi dari kami berharap sekali memang target tersebut tercapai. Perlu ditekankan memang 2024-2025 sebenarnya tidak ada peningkatan produksi untuk dari sisi lifting minyak. Karena ada perubahan definisi di mana NGL akhirnya dimasukkan juga, jadi seolah-olah meningkat. Cuma kami apresiasi sekali, kenapa? Karena 10 tahun terakhir produksi itu trennya menurun. Dan baru kemarin itu memang trennya itu stagnan, which is SKK Migas dan juga K3S itu berhasil untuk bagaimana mengerem lajunya penurunan produksi, which is bagus. Kenapa? Karena lapangan-lapangan kita memang sudah mengalami yang namanya natural decline. Dan saya setuju dengan Satya juga, memang perlu banyak investasi ke depannya. Nah, itu makanya kita selalu fokuskan bagaimana membangkitkan iklim investasi di sektor migas. Dan saya tekankan lagi, kalau kita ini memang bersaing dengan negara-negara lain, di mana negara-negara lain pun juga lomba-lomba untuk menarik investasi ke negaranya mereka. Negara lain juga memberikan insentif, negara lain juga memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, di sini makanya kami sarankan pemerintah untuk bisa bergerak lebih cepat lagi, dan juga insentif-insentif tersebut harus kita matchingkan dengan negara-negara lain seperti apa. Jadi kita bisa bersaing, lebih bersaing sehingga investor lebih banyak masuk ke Indonesia untuk mengelola resources kita yang luar biasa sebenarnya besarnya. Jadi ini yang kita harus tekankan. Nah, dari sisi kedepannya juga memang harus ada stabilitas kebijakan. Kita happy sekarang katanya ada inisiatif dari DPR untuk mempercepat RUU Migas, ya, sehingga bisa diundang-undangkan sesegera mungkin. Nah, ini juga kita apresiasi. Jadi semoga itu berjalan lancar, semoga itu dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan benar-benar kita sudah bisa menikmati undang-undang migas yang baru, dan sehingga bisa lebih lancar dan ada kepastian hukum bagi investor-investor untuk masuk ke Indonesia di sektor migas. Baik, itu dia beberapa poin, kepastian hukum, stabilitas kebijakan begitu. Nah, lantas Pak Satya dari sisi Dewan Energi Nasional, strategi seperti apa? Pengawasan mungkin atau mitigasi baru yang mungkin disiapkan begitu agar ya bisa mengejar target begitu dan mungkin bisa menutup kemarin terkait dengan realisasi migas kita begitu, Pak? Ya, memang pendekatannya, jadi ada 2 landasan kalau saya boleh mengilustrasikan ya dari apa yang berkembang. Jadi tidak bisa, landasannya itu adalah mulai dari production base dan juga fiscal base, ya. Karena kalau dari sisi fiskal itu kan semakin tinggi lifting, asumsi harga variabelnya tetap, tentu semakin besar potensi penerima negara. Nah, sebaliknya kalau target terlalu tinggi tetapi tidak didukung kapasitas produksi, justru akan menciptakan deviasi nantinya. Maka dalam perspektifnya Dewan Energi Nasional, yang paling penting itu adalah kualitas asumsi tersebut. Jadi target APBN itu harus realistis tetapi juga harus cukup menantang untuk mendorong agar seluruh stakeholders itu mempercepat peningkatan produksinya. Jadi secara bersama-sama, tidak parsial, ya. Nah, kita juga harus ingat bahwa lifting bukan sekedar pasokan penerimaan negara. Dalam kerangka kebijakan energi nasional itu kita melihat bahwa ketersediaan energi
untuk kebutuhan nasional merupakan yang esensial ya di dalam kebijakan energi nasional kita. Jadi DEN itu akan melihat target lifting bukan hanya dari sisi berapa rupiah penerima negara gitu kira-kira ya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan dan kemandirian energi nasional. Jadi itu cara berpikir kita ya supaya kita akan melihat bahwa pendekatan tersebut itu nantinya kita berharap kita coba menggeser lah supaya dari yang biasanya kita ngejar target akhir tahun gitu ya, menjadi pengelolaan risiko produksi sejak awal tahun. Ya, karena sifatnya apa? Kita survive ini untuk supaya menahan agar produksi itu tidak turun dengan adanya natural decline tadi. Ya. Jadi paling tidak langkah-langkah itu menjadi langkah yang menurut saya menjadi langkah yang cukup bijaksana ya, mensikapi bagaimana Indonesia yang hari ini memang kurang beruntung di dalam konteks penemuan minyak baru dibandingkan gas ya. Kalau gas itu kita ada beberapa promising field ya, seperti yang ada di Andaman, Masela, itu jadi akan berbeda neraca gas dengan neraca minyak ini. Oke, tapi kalau kita lihat target lifting migasnya justru yang gas bumi diturunkan ini Pak. Ya, Bagaimana begini, Pak? kalau gas itu harus disadari, gas itu kan tidak bisa disimpan begitu saja. Kalaupun bisa disimpan, membutuhkan apa? Membutuhkan tempat storage yang tidak murah. Oke. Maka kalau gas itu adalah demand driven. Jadi kita lihat kalau demandnya memang ternyata tidak sebesar daripada asumsi, maka kita harus menurunkan. Bukan berarti cadangannya turun ya kalau Oke. gas. Itu adalah bagaimana kita mengerem produksi. Itu berbeda dengan minyak. Kalau minyak tuh kita bisa langsung store dan kita refine ya, kita proses untuk menjadi energi final atau menjadi BBM jadi. Kalau gas agak sedikit berbeda cara pandangnya pada waktu kita melihat lifting. Kita tidak menjadikan lifting gas itu sebagai acuan ya dalam arti kata apabila dari konteks demand driven-nya masih tidak memungkinkan. Oke, strategi dari praktisi ataupun industri hulu migas sendiri seperti apa begitu untuk bisa meningkatkan produktivitas dengan beberapa hal yang Anda sudah sampaikan tadi dengan tantangan berarti kebijakan-kebijakan yang masih perlu ditingkatkan lagi. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya Mas Mose. Kemudian Pak Satya kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan target dan juga realisasi dari lifting minyak dan gas bumi kita. Begitu kita akan cermati bersama dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Dari sisi target sebenarnya memang ya agak sedikit melandai begitu dalam beberapa tahun terakhir ya, sempat di 1,95 juta barrel setara minyak per hari, kemudian turun di tahun 2021, kemudian sampai dengan tahun 2024 juga di 1,67, 2025 juga turun lagi menjadi 1,61 juta barrel setara minyak per hari. Sementara untuk realisasinya pun rata-rata di bawah dari target dari lifting migas kita begitu ya. Dari 1,61 hanya tercapai di tahun 2025 lalu adalah 1,56 juta barrel setara minyak per hari. Dan berikutnya kita akan cermati data. Ini dia bagaimana dengan realisasi investasi di sektor migas yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mose. Ini dia hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dari sisi kebijakan-kebijakan yang bagaimana kepastian hukumnya juga ya di tahun 2020 sampai dengan 2025 kecenderungannya sudah mulai naik sejak tahun 2022 di 13,9 miliar dolar kemudian meningkat menjadi 18,02 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Mas Mose dari si pelaku usaha begitu di sektor hulu, upaya-upaya ataupun strategi bagaimana juga mungkin koordinasi dengan pemerintah ataupun juga dengan Dewan Energi Nasional begitu untuk mungkin ya memetakan permasalahan yang terjadi kemudian memitigasikan dan mencarikan solusinya begitu Mas Mose. Ya betul. Jadi memang pertama dari kebijakan rancangan kebijakan energi kita juga saya setuju dengan Pak Satya harus akurasi ya dari sisi asumsinya itu harus akurat. Makanya kita sarankan adalah tidak hanya proyeksi ke depannya, asumsi-asumsi ke depannya, tapi juga bagaimana cara mencapainya. Itu juga harus sudah dibahas sejak awal. Kebijakan-kebijakan kita itu saya sarankan adalah sifatnya harus jangka panjang. Jadi sesuai dengan
profil dari sektor migas itu sendiri. Investasi di sektor migas adalah investasi jangka panjang. Jadi sehingga kalau kita lihat rancangan kebijakan energinya harus juga jangka panjang, jangan cuma jangka pendek. 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu yang hal dasar yang harus kita pahami. Kedua adalah saya setuju tadi. Memang kalau kita bicara gas itu adalah demand driven, ya demand driven sehingga kita juga pengen gas kita itu dinikmati oleh dalam negeri juga domestik. Saya dengar katanya rancangan undang-undang migas itu nanti akan ada DMO yang akan lebih ketat lagi, which is bagus. Tapi di satu sisi untuk gas ini saya sarankan adalah bagaimana pemerintah ini bisa membangun infrastruktur sehingga demand dari dalam negeri ini bisa meningkat. Yang jadi permasalahan itu penerimaan dalam negerinya belum siap. Oke. Sedangkan infrastruktur yang untuk mendukung itu belum siap juga sehingga gas ini masih mahal bagi industri-industri. Nah itu yang sangat disayangkan. Makanya kayak misalkan salah satu contoh misalnya pipa Cisem. Pipa Cisem itu membutuhkan 18 tahun baru akhirnya terbangun. Masalah utamanya adalah kenapa? Karena pemerintah ini selalu menunggu investor. Hal-hal infrastruktur yang penting seperti itu seharusnya harus pemerintah, inisiatif pemerintah dan biaya pemerintah. Terus terang aja, kenapa? Karena keekonomiannya sangat kecil, jadi kita tidak bisa menunggu setiap kali menunggu investor. Contoh yang paling konkret adalah jalan tol misalkan. Jalan tol di Jawa itu banyak investornya karena trafficnya bagus. Tapi jalan tol di Sumatera itu tidak banyak trafficnya, jadi tidak ada investornya. Bukan berarti jalan tol di Sumatera tidak boleh dibangun, gitu. Jadi itulah inisiatif pemerintah yang sudah ada di jalan tol, misalkan untuk membangun infrastruktur di Sumatera untuk jalan tol. Begitu juga di migas harusnya seperti itu juga. Infrastruktur gas, pipa gas, jargas dan lain sebagainya harus cepat terbangun dan harus mau nggak mau memang harus dibiayai oleh pemerintah, mayoritas mungkin ya, atau pinjaman dari luar negeri, tapi ya memang harus dijamin oleh pemerintah. Hal seperti itu akan bisa mempercepat infrastruktur sehingga meningkatkan demand di dalam negeri sendiri. Nah, demand tersebut akan mendrive hulunya juga. Kalau demandnya naik, ya hulunya tadi produksinya juga akan naik. Kenapa? Karena memang sudah ada kepastian demand. Nah, itu yang kita perlu tekankan juga. Nah, di satu sisi juga kita harus selalu mengingat bahwa K3S itu adalah kontraktor. Ya, kalau kita misalkan bangun rumah, kontraktor nggak perlu harus direpotkan oleh izin-izin, tidak perlu harus direpotkan untuk pembebasan lahan, karena itu adalah tanggung jawabnya pemilik. Nah, sektor migas, hulu migas, pemiliknya siapa? Ya pemerintah. Jadi sudah seharusnya, sudah semestinya pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh untuk pembebasan lahan, pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh untuk perizinannya. Sedangkan kontraktor akan bisa fokus ke bekerja, teknologi, know-how-nya mereka, bagaimana mereka bisa lifting migas sebanyak-banyaknya dan seefektif mungkin. Jadi itu sih saran-saran dari kami. Baik, nah ini menarik Pak Setia. Mungkin dari tanggapan dari Bapak nih terkait dengan apa yang diharapkan betul menjadi concern dari pelaku industri migas kita di sisi hulu. Ya, pemerintah di dalam nota keuangannya kan sudah menyampaikan ya bahwa tahun 2027 itu pledge-nya untuk investasi sekitar 20 billion US dollars. Ya, menurut saya ini bukannya tanpa basis, tapi karena kita juga melihat tren sebelumnya. Ya, kalau kita lihat investasi hulu migas itu kan di tahun 2025 aja 15,42 miliar US dollar. Ya, sementara 2024 15,33. Jadi kalau sekarang meningkat menjadi sekitar 20 billion itu cukup realistis. Tetapi saya sepakat gitu ada beberapa yang mesti dibenahi tadi seperti kemudahan berinvestasi, ya, ada satu kepastian pembangunan infrastruktur dan bagaimana caranya supaya investor itu tidak dibebani oleh beberapa hal yang tadi menjadi burden ya seperti perizinan dan pembebasan tanah dan lain sebagainya. Menurut hemat saya memang ini kita tidak bisa lagi business as usual ya seperti yang saya sampaikan di depan. Maka mudah-mudahan undang-undang migas ini akan segera selesai. Karena itu memberikan satu kepastian regulasi. Dan kebetulan diminta nanti akan memberikan masukan-masukan ya terhadap naskah daripada undang-undang migas yang
sudah diserahkan oleh DPR kepada eksekutif. Nanti tentunya dari pemerintah akan membentuk satu tim untuk supaya kita bisa meramu bersama dan mendiskusikannya. Dan kita akan menyoroti betul ya dalam aspek-aspek kepastian ini supaya keluhan daripada investor itu bisa kita tangkap dan kita bisa memahaminya dan merealisasikan. Ya otomatis nanti itu berkaitan dengan bagaimana kita memberikan kecepatan perizinan di dalam project execution itu tentunya akan memperlancar, dan juga kita inginnya ya tentunya itu nanti akan menjadi subjek pembicaraan antara pemerintah dengan investor itu tentang keekonomian project. Jadi kadang-kadang investor mengatakan bahwa dia tidak bisa pada harga sekian karena tidak bankable dan tidak keekonomian proyeknya cukup challenging misalkan. Nah, itu tentunya pemerintah beberapa waktu kan sudah mensacrifice banyak hal. Misalkan splitnya dirubah, bagian pemerintah diperkecil, itu dalam rangka untuk menjamin keekonomian proyek itu ada. Itu cara-cara kita nanti untuk menangkap investasi 20 billion. Tetapi yang tidak kalah penting seperti yang saya sampaikan, itu adalah kita memperkuat kualitas data eksplorasi. Ini penting sekali ya, karena kita ingin supaya eksplorasinya tepat sasaran dan memang betul-betul kita mempunyai molekul di dalam tanah kita gitu yang dilakukan eksplorasi tersebut. Dengan demikian ya paling tidak investor melihat ada prospek, dan yang tidak kalah penting kita membenchmark Pak dengan negara-negara lain. Jadi kemudahan apa yang diberikan oleh negara lain kepada investornya dan bagaimana Indonesia men-treat investor. Karena kita tidak ingin bagi multinational corporation mereka itu kan mempunyai uang yang dia akan investasikan di beberapa negara. Jangan sampai Indonesia tidak menjadi pilihan hanya karena menurut mereka political risk-nya tinggi, misalkan keekonomian risk-nya juga tinggi. Itu tentunya kita pelajari betul ya bagaimana Vietnam, bagaimana Southern Africa atau Western Africa ya yang mereka memberikan kemudahan investasi ataupun di kawasan negara ASEAN. Nah, dengan demikian supaya kebijakan kita atraktif dan insya Allah yang tadi 20 billion US dollars itu investasi hulu migas betul-betul bisa dicapai. Kita harus menjadi negara yang investment friendly lah, kira-kira begitu Mas. Nah Pak Satya, bisakah tidak nanti DEN ini menjadi dirijen untuk sinergitas tadi begitu, keterlibatan dari mungkin Kementerian SDM, SKK Migas, kemudian KKKS tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Mose. Jadi keterlibatan swasta benar-benar sejak awal begitu. Nah, apakah itu potensi tetap ada untuk bisa menjaga tadi target-target lifting? Iya, jadi begini, salah satu tupoksi DEN nomor 4 ya kalau saya tidak bacakan 1 sampai 4, tapi nomor 4 itu adalah melakukan pengawasan daripada kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor. Jadi kalau kita berbicara kebijakan energi nasional sesuai yang ada di dalam PP 40 tahun 2025, itu kan jelas sekali arah kita, target-target kita baik untuk fosil ataupun juga energi baru dan juga energi terbarukan. Nah, kita berhak untuk mengawasi ya. Bahkan kemarin Pak Bahlil selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional juga mengatakan bahkan pengawasan untuk perizinan-perizinan di panas bumi misalkan. Beliau meminta DEN untuk turut serta gitu, karena jangan sampai antara investor yang masuk dengan realisasi mereka berinvestasi berbeda. Dalam arti kata tidak serius gitu. Jadi ini menurut saya mesti kita jalankan karena itu sudah ada di dalam tupoksi DEN dan mudah-mudahan nanti ke depan akan membawa baik iklim investasi kita. Ditunggu Pak, kolaborasinya nanti akan memberikan hasil yang positif ya untuk sektor hulu migas kita begitu. Baik, terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Satya. Mas Mose, terima kasih juga atas waktu yang disampaikan. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.